Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas apakah benar nilai di gelombang pertama itu jauh lebih besar daripada gelombang kedua. Nah, ini pertanyaan ini bermunculan teman-teman ketika teman-teman ada yang mengikuti di gelombang pertama dan ada juga yang mengikuti di gelombang kedua. Nah, lalu apakah jawabannya? Sekarang gini teman-teman ya. Kak Sugeng akan membawa teman-teman ke tahun-tahun lalu di UTBK ya. Jadi gini teman-teman. UTBK itu munculnya itu di tahun 2019. Jadi 2017, 2018 itu nggak ada UTBK. Adanya itu adalah SBMPTN. Yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. SBMPTN. Nah, di 2019 itu ada dari menteri tentu menteri pendidikan ya pada saat itu ingin merubah sistem dari masuk perguruan tinggi itu dengan ya alasannya itu kalau misalnya kita SBMPTN tahun-tahun lalu itu adalah ketika kita daftar SBMPTN tes lalu langsung keterima atau enggak, jadi kita nggak tahu nilai kita berapa, langsung pilih jurusan, terus pilih PTN, tes, langsung ada keterima atau enggak gitu pengumuman. Nah, di UTBK 2019 itu akan terjadi atau telah terjadinya gini teman-teman ya. Jadi teman-teman tes dulu sebenarnya namanya UTBK. Nah, ujian tulis berbasis komputer. Nah, UTBK ini nanti teman-teman dapat nilai. Nah, setelah dapat nilai, teman-teman nanti baru deh pilih jurusan. Dengan nilai segini gitu kan, jurusan dan PTN mana yang bisa atau yang dapat lolos di dengan nilai segini. Sebenarnya gitu. Inginnya itu seperti itu kan. Nah, maka dari itu di tahun 2019 diadakanlah 2 gelombang, teman-teman. Nah, 2 gelombang ini teman-teman bisa masuk di gelombang pertama, bisa ikut. Kalau misalnya nilainya belum puas, teman-teman bisa ikut juga di gelombang kedua. Nah, misalnya dari gelombang 1 dan gelombang 2, nilainya lebih besar dari gelombang 2, maka dipilihlah nilai gelombang kedua. Tapi misalnya nilainya lebih kecil, bisa teman-teman menggunakan nilai terbesar. Sebenarnya gitu ya, pilihannya kayak gitu. Jadi teman-teman udah dapat nilai, baru teman-teman nanti bisa milih PTN dan milih jurusan. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sistem penilaiannya? Sistem penilaiannya itu ya yang sekarang kita gunakan yaitu IRT, Item Response Theory. Jadi sistem penilaian yang berdasarkan respon siswa. Nah, secara sederhananya ketika nomor 1 itu banyak dijawab benar oleh peserta, maka soal itu dianggap mudah ya, karena kan banyak yang benar dianggap mudah, maka bobotnya itu adalah kecil teman-teman ya, bobot nilainya kecil. Nah, tapi kalau misalnya soal itu yang jawab benarnya itu sedikit ya, maka soal itu dianggap sulit dan bobotnya itu besar. Nah, lalu sistem IRT-nya gimana teman-teman? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa IRT itu akan valid ya, akan valid itu ketika pesertanya itu 10.000 ya. 10.000 itu udah valid. Jadi kalau misalnya kurang dari 10.000 itu nggak valid teman-teman ya. Nah, karena di UTBK 2019 itu adalah menggunakan IRT, dan ketika teman-teman tes 1 minggu kemudian itu udah dapat hasil. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian IRT-nya itu per sesi teman-teman ya. Jadi per sesi. Karena udah beres itu nanti seminggunya udah muncul nilai. Nah, ketika nilainya dapat nanti teman-teman bisa ikut juga di gelombang kedua gitu ya. Itu 2019. Nah, teman-teman harus tahu per sesi, ingat. Nah, kemudian di 2020 gimana? Nah, di 2020 UTBK-nya itu sama teman-teman ya. Sebenarnya inginnya itu seperti 2019. Jadi udah ada planning 2 gelombang dan juga bisa diikutin 2 kali. Kemudian teman-teman nanti dapat nilai dulu baru pilih jurusan. Nah, sayang teman-teman, 2020 itu COVID melanda Indonesia kan. Nah, oleh karena itu
sistem penilaian atau sistem masuk perguruan tinggi itu jadi dirubah. Sebenarnya tetap UTBK, cuma sistem penilaian tetap, kemudian materi tesnya yang dirubah untuk mereduksi teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman pasti udah tahu semua waktu 2020 itu hanya TPS yang diujikan. Nah gitu. Jadi kenapa nggak TKA? Karena TPS itu sudah bisa merepresentasikan kemampuan seorang di bidang tertentu ya, di TPS itu. Dan gimana sistem penerimaannya? Sama teman-teman ya. Samanya itu dengan siapa? Jadi bukan dengan 2019, sama yang sekarang. Jadi gini sebenarnya, karena COVID ya biar lebih cepat sebenarnya teman-teman. Jadi sistemnya teman-teman pilih dulu jurusan, kemudian pilih PTN, lalu teman-teman tes, dan tesnya pilih gelombang 1 atau gelombang 2, lalu teman-teman nanti dapat nilai, lalu keterima atau enggak. Sebenarnya keterima atau enggak dulu baru dapat nilai, gitu kan. Nah nilai itu nanti bisa buat misalnya ujian mandiri atau apapun itu. Nah itu sistemnya kayak gitu. Dan ingat, materi yang diujikannya adalah TPS saja. Nah lalu 2021 bagaimana? 2021 itu kayak gabungan lah dari 2019 sama 2020. Nah karena 2021 masih ya teman-teman, COVID itu masih ada. Nah maka penerimanya sama kayak 2020, akan tetapi untuk materi ujinya balik lagi ke 2019, yaitu ada TPS dan TKA. Nah makanya waktu 2021 itu kemarin banyak kakak kelas kalian yang bilang hapus TKA gitu kan, karena banyak banget teman-teman. Belum TPS ada 4 subtes, kemudian TKA lagi gitu. Jadi dapat disimpulkan 2021 itu sebenarnya sama kayak 2020 dan juga 2019 digabung. Gimana pemilihan program studinya? Sama, pilih dulu program studi, kemudian pilih PTN, lalu teman-teman tes, keterima atau enggak, dapat nilai gitu. Nah di 2000 berapa sekarang 2020 itu ya, makanya balik lagi ke yang 2021 kemarin. Nah bisa jadi nanti ketika misal 2023 akan balik lagi ke 2019. Kenapa? Karena mungkin sekarang COVID-nya udah landai ya teman-teman ya. Nah maka dari itu untuk 2022 akan dia itu sebenarnya menganut di 2021 sebenarnya itu sama banget. Nah hanya bedanya di materi subtes bahasa Inggrisnya katanya dipisahkan, emang dipisah. Sebenarnya cuma pemisahan nilai doang. Itunya kan masuk di TPS sebenarnya kan gitu ya. Nah lalu kita akan berbicara apakah 2022 IRT-nya per sesi, per gelombang, atau bahkan per hari, atau semua. Nah terlepas dari itu teman-teman ya, pihak LTMPT men-share nilai atau mengupload nilai, atau teman-teman bisa akses nilai itu setelah pengumuman SBMPTN ya tanggal 23 Juni 2022 itu. Kayak ada timelinenya ya di sini teman-teman ya. Jadi ada waktu seminggu buat waktu unduh surat nilainya teman-teman ya. Nah terlepas dari itu, berarti kan kalau misalnya dikasih tahu nilainya serentak di akhir, itu teman-teman jangan berpikir oh berarti IRT-nya itu pokoknya per 2 gelombang baru di IRT-kan. Nah kita nggak tahu ya teman-teman, bisa jadi ya, bisa jadi per gelombang, bisa jadi per sesi, itu mungkin nggak ya. Nah kalau dia 10.000 lebih per sesi, bisa aja mungkin teman-teman ya. Nah tetapi dengan pengalaman Kak Sugeng yang kemarin jadi tutor matematika gitu ya. Jadi adalah peserta didik yang ikutan UTBK tahun kemarin. Sebenarnya antara gelombang 1 dan gelombang 2 itu sama teman-teman ya. Nah misalnya siswa yang misalnya tryout-nya itu tinggi ya, ketika nilai UTBK tinggi juga gitu teman-teman. Jadi dapat Kak Sugeng simpulkan, oke, kalau misalnya di 2019 itu gelombang 1 itu lebih tinggi nilainya karena dia itu per sesi ya. Tapi gelombang UTBK 2020, 21 dan 2022 itu adalah sama teman-temannya.
yang dapat Kak Sugeng sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.